Kemudian passing grade daripada SBK itu, terutama pada TPA dan SCT, SCT itu adalah untuk luar negeri reguler luar negeri, passing grade-nya 195. Ya, agak tinggi ya untuk luar negeri. Untuk reguler dalam negeri itu kurang lebih 180. Saya kenapa bilang kurang lebih? Karena terus terang saja belum ada info yang pasti banget dari pihak LPDP sendiri mengasih tahukan ini loh, grade-mu seharusnya untuk nilai tuntas kamu nanti bisa lolos segini. Itu selama ini belum ada. Tapi menurut analisis dari teman-teman itu kurang lebih yang seperti ini. Yang lolos itu dari reguler luar negeri ya 195 ke atas. Kalau dalam negeri reguler 180. Afirmasi luar negeri 170. Jadi untuk santri saya rasa agak grade-nya agak diturunkan. Saya rasa ya. Itu adalah 170 dan dalam negeri 150. Bukan berarti ini jangan kita anggap sebagai menghina, padahal santri itu cerdas-cerdas, terbiasa menghafalkan alfiyah, qala Muhammadun wa ibnu Maliki dan lain sebagainya ya kan? Ya, al-kalamu wa'as dan lain sebagainya itu. Nah, sekira menghina jangan, tidak. Akan tapi ini malah memberikan teman-teman yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas ini diberikan kesempatan untuk lebih cepat menerima apa yang dinamakan LPDP. Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman sekalian segera menyusul kami-kami yang sudah awardee dan dengan lancar tanpa ada gitu ya. Afirmasi dalam negeri 150 sudah. Untuk jawaban benar teman-teman sekalian dari setiap poin yang saya katakan tadi, jika jawabanmu adalah benar, nilainya adalah 5 poin. Jika jawaban salah, 0. Perlu diperhatikan ya. Jika jawaban salah, itu 0 jawabannya. Apa kok jawabannya? Jika jawaban salah, nilai adalah 0. Dalam artian, salah, benar, jangan pikirkan. Jika benar ya dapat 5, jika salah maka 0. Maka kerjakan saja. Enggak bisa, tetap pencet saja. Tetap kerjakan. Barangkali ini. Barangkali apa yang kamu awur, mungkin menghitung A, B, C, D, E, F, G. Oh, E jawabannya ini. Bismillah. Jangan lupa ya, kalau saya dulu ketika ngawur gitu ya ini. Ketika ngawur seperti itu, saya awali dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya menerapkan ilmu dari pondok saya ya. Nah, kangelan rek ya. Nganggo la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Salah bener ya wis ketentuan Gusti Allah. Gitu ya. Bukan dalil ini, bukan dalil. Ya kan dikasih tips ini ya. Sedikit tips la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah. Selanjutnya mungkin tinggal 1 menit ya. It's essay on the spot breathing. Yang pertama, langsung saja paragraf pertama yang perlu Anda cantumkan, Anda tuangkan nanti, itu tetap dengan komputer ya, bukan berarti kamu nulis tangan itu bukan. Bukan, tapi dengan komputer yang disediakan. Ya, pandangan umum tentang topik yang diangkat. Seumpama di situ, dan jangan lupa yang diangkat pada topik-topik itu adalah hal-hal yang terbaru dari berita-berita terkini, terupdate. Maka dari itu perlu disiapkan bahwasanya teman-teman berlatih untuk menulis, berlatih untuk mengetik dan mengolah pikiran itu. Paragraf pertama pandangan umum tentang topik yang diajukan. Seperti halnya pelegalan miras. Kemarin kan sempat ramai kan ya, pelegalan miras gimana itu? Nah, pandangan umum tentang topik tentang pelegalan miras, pendapatmu seperti apa gitu? Pelegalan miras itu pandangan umumnya ya kan. Ternyata ya memang miras itu secara sudut Islam haram dan banyak ditentang oleh karangan masyarakat, juga menimbulkan permasalahan baru masa umpama ini ya kan. Terus yang kedua, perlu dituangkan pengetahuan, informasi serta solusi
Kalau memang kamu menyangkal, nggak setuju, berarti perlu adanya solusi yang kamu sarankan, yang kamu berikan. Mungkin ya jangan jangan melegalkan miras, akan tetapi coba, mungkin kan karena pemerintah mungkin lagi down ya, krisis mungkin kalau dikatakan, mungkin ya kan, mungkin. Jadi coba kasih solusi untuk untuk pemerintah kan ini, kasih solusi untuk memberikan zakat atau apa ya namanya, sedekah dari setiap PNS atau ASN minimal 2,5% kan. Nah, itu mungkin menurut kalian mungkin seperti itu. Itu tuangkan saja di paragraf 2 dan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Berikan solusi yang konkret dan sistematis yang baik. Ya. Yang ketiga, di paragraf ketiga, oh iya, perlu diketahui paragraf 2 ini tidak hanya satu paragraf ya. Tidak apa-apa satu paragraf, tapi lebih juga tidak apa-apa. Lebih dari satu paragraf itu tidak apa-apa pada pengetahuan solusi yang kedua ini ya, paragraf yang kedua itu bisa lebih dari 2 paragraf gitu. Tidak harus satu paragraf saja. Tapi perlu diingat waktunya hanya 30 menit ya. Hanya 30 menit. Jadi perlu diperhitungkan lagi. Hanya 30 menit, jangan terlalu panjang lah. Yang penting mengena gitu aja. Jangan sampai enggak mengena. Ya, yang ketiga, paragraf ketiga selanjutnya yaitu kesimpulan dan harapanmu dari apa yang kamu sampaikan. Jadi setiap paragraf mungkin kasih pandangan umumnya, kasih poinnya yang ada, ya kan? Poin umumnya apa, terusan harapanmu setelah adanya solusi itu apa. Nah, seperti itu. Sudah, tipsnya biasakan menulis dengan topik mutakhir yang terbaru itu ya. Bisa dicari di googling ya. Carikan solusi yang konkret, gunakan bahasa yang baik dan benar, cari kelompok belajar yang semisi.